Perkenalkan, nama saya Festi Chandra Benu dengan NIM 1420120028R dari KPN 20B Program Studi S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah patofisiologi dengan gangguan dan respon tubuh. Yang pertama, tentang gangguan sirkulasi darah. Nah, gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak ateromatus, kekentalan darah yang tinggi dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Nah, beberapa gangguan dapat menghambat juga sirkulasi darah seperti kondisi berikut ini. Yang pertama ada trombosis, yaitu pada keadaan ini di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosit yang melekat semakin lama semakin banyak dan saling melekat sehingga terbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Kedua, ada embolus. Nah, embolus ini adalah suatu benda asing yang terbawa. Aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Yang ketiga ada infak sumbatan, merupakan terjadi pada aliran arteri yang menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir dengan infark atau menjadi infak. Nah, yang keempat itu ada perdarahan. Nah, definisi perdarahan sendiri itu merupakan keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Kemudian ada shock di mana terjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya vaskular. Nah, dapat dikatakan juga bahwa shock itu merupakan ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular karena berkurangnya volume darah. Nah, yang terakhir itu ada kongesti atau bendungan. Nah, pengertian kongesti atau bendungan itu sendiri merupakan keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Nah, topik yang kedua yaitu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama, ada definisi keseimbangan cairan. Cairan masuk ke dalam tubuh dapat melalui makanan, minuman, dan cairan intravena yang didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Nah, perubahan atau gangguan akan menyebabkan ketidakseimbangan cairan baik berupa kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Nah, untuk menjaga keseimbangan cairan, maka cairan didistribusikan dalam dua kelompok, yaitu cairan ekstrasel atau extracellular fluid yang terdiri dari cairan interstisial, cairan transseluler, dan cairan intravaskular, serta cairan intrasel atau cairan intracellular fluid yang berada dalam membran sel. Nah, yang berikut ada jenis gangguan keseimbangan cairan. Nah, gangguan keseimbangan cairan itu terdiri dari dua jenis, yaitu kekurangan berupa dehidrasi primer dan sekunder, serta kelebihan cairan berupa edema yang terjadi disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik, peningkatan tekanan hidrostatik seperti pada ibu hamil, kemudian ada penderita sirosis hepatis, kemudian ada juga penderita gagal jantung, terlalu lama berdiri, radang, dan infeksi, serta kelebihan natrium. Nah, yang terakhir itu ada keseimbangan elektrolit. Nah, beberapa elektrolit itu penting dalam tubuh dan harus dijaga keseimbangannya, seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan bikarbonat. Nah, bila saat elektrolit tersebut terganggu sehingga tidak seimbang, baik berlebihan maupun kekurangan, maka akan mengganggu tubuh dan menimbulkan berbagai gejala. Baik, topik yang ketiga itu tentang gangguan keseimbangan asam basah tubuh. Yang pertama itu ada keseimbangan asam basah, yaitu proses terjadinya keseimbangan asam basah tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya bila berlebihan dalam tubuh. Maka ginjal mempermainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut.
Pengaturan konsentrasi hidrogen dalam cairan tubuh bertujuan untuk mencegah terjadinya asidosis atau kelebihan asam dan alkalosis atau kelebihan basa melalui sistem penyangga asam basa, pusat pernapasan, dan juga ginjal. Yang kedua itu ada gangguan keseimbangan asam basa. Nah, pertama itu ada asidosis respiratori, merupakan kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Nah, yang kedua itu ada asidosis metabolik, yang dimana artinya kondisi ini dimana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Kemudian yang ketiga itu ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena hiperventilasi pernafasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah alkalosis metabolik, merupakan suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basa karena tingginya kadar bikarbonat.